Saudara yang kekasih, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul khotbah waspada terhadap antikristus. Sekali lagi, waspada terhadap antikristus. Saudara, hari-hari yang kita hidupi ini adalah hari-hari terakhir. Tuhan Yesus akan datang segera. Kalau kita melihat ada begitu banyak nubuatan yang disampaikan baik dari kitab Daniel, Wahyu, bahkan Matius yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan, bahkan ada juga kitab-kitab yang lain, saudara. Tapi kitab Daniel dan Wahyu ini menceritakan begitu banyak tentang hari-hari terakhir. Dan saat ini kita akan belajar, saudara, agar kita waspada, bersiap-siap, berjaga-jaga, dan bertindak dengan benar di hari-hari terakhir ini. Saudara, yang pertama, kita akan belajar tentang profil antikristus. Saudara, profil antikristus ini kita akan lihat nanti. Kita akan buka pertama di Wahyu 6 ayat 2, silakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara yang kekasih, di Wahyu 6 ayat 2 ini menggambarkan tentang antikristus itu sendiri. Saudara, siapa antikristus? Atau apa arti antikristus? Antikristus adalah seseorang atau pribadi yang dikuasai atau dirasuk oleh roh iblis yang menentang Kristus dan ajarannya, bahkan menyerupai Kristus dengan menggantikan peran dan kedudukan Kristus dan memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Kristus. Antikristus ini adalah seorang pribadi yang sangat jahat, kejam, sama seperti iblis, yaitu sempurna di dalam kejahatan atau dosa. Saudara, antikristus ini akan muncul. Dan masa-masa ini kita, di hari-hari terakhir ini kita akan melihat bahwa apa yang dinubuatkan atau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu semua akan terjadi. Dan kalau kita lihat profil antikristus ini, tadi saya katakan dia akan menyerupai Kristus, ya. Saudara, Kristus itu kalau bahasa aslinya ya Kristo itu diurapi artinya, ya. Jadi antikristus ini dia akan menampakkan diri sebagai pribadi yang diurapi seolah-olah ya seolah-olah ya, namanya palsu, saudara, ya, namanya palsu, menyerupai Christ, menyerupai Kristus, tetapi sungguhnya dia anti kepada Kristus. Dan kalau tadi kita sudah lihat di Wahyu 6 ayat 2 dikatakan bahwa dia akan menunggangi seekor kuda putih, saudara. Dan ini jangan Anda salah mengerti, ya. Ada banyak orang mentafsirkan ayat ini dipikirnya Kristus karena menunggangi kuda putih, karena Kristus juga akan menunggangi kuda putih, saudara. Jadi antikristus ini dia menyerupai Kristus, tetapi dia bukan Kristus. Dan dikatakan di Wahyu 6 ayat 2, dan yang menungganginya memegang sebuah panah, ya, memegang sebuah busur panah, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Jadi di sini ya, dia memakai sebuah mahkota dan dia memegang panah. Dan dia keluar sebagai pemenang dan penakluk. Nah, kalau kita lihat ini antikristus, tetapi kita lihat Kristus yang sebenarnya, ya. Coba kita buka di Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Tadi juga kuda putih, ini kuda putih. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, ini sifat-sifat Tuhan. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat
banyak mahkota. Jadi banyak mahkotanya. Antikris hanya satu mahkota, ya. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Perhatikan. Coba kita lihat ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12-13. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Ini adalah Kristus. Ini adalah Yesus. Jadi sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Antikristus. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat lebih jauh lagi, bahwa Antikristus ini, saudara, dia akan bekerja, atau pekerjaannya dia, atau peranannya dia di hari-hari terakhir ini, dia adalah seseorang yang akan menaklukkan, ya, dia penakluk, sebagai penakluk. Bahkan dia bertekad, dia punya tekad bulat 100% untuk menaklukkan dunia ini. Antikristus akan dengan licik, saudara. Jadi itu tadi yang pertama, ya, seorang penakluk yang bertekad menaklukkan. Kalau pakai bahasa yang sederhana, itu pertama pekerjaannya dia, ya. Antikristus akan dengan licik membangun dirinya sendiri, dan dengan kemudian dia akan menunjukkan warna aslinya, ya, namanya palsu. Pertama dia akan menunjukkan sikap baiknya, sikap perhatiannya, tapi nanti dia akan menunjukkan aslinya. Akhirnya aslinya akan kelihatan. Dia adalah seorang pemimpin dunia yang akan datang. Antikristus ini akan datang pada masa yang sulit secara perekonomian. Dan akan datang terjadi berbagai macam perang. Tetapi perang khususnya di Timur Tengah. Ya, kita lihat di belahan dunia ini telah terjadi banyak perang, saudara. Ya, dan perang yang akan difokus nanti adalah perang di Timur Tengah, perang Israel, ya, dengan negara-negara Arab, bahkan negara-negara yang lain, sekutu daripada Arab, ya. Dan melalui gerakan politik yang brilian, dia sangat hebat, brilian, bersama dengan karismanya tentu yang luar biasa, dia akan melakukan apapun yang belum pernah dilakukan orang lain atau pemimpin-pemimpin dunia lainnya sebelumnya. Dia akan membawa stabilitas ekonomi pada sistem moneter dunia. Karena perekonomian saat itu akan goncang, saudara. Dan bukan hanya itu saja, bahkan dia akan membawa perdamaian dunia. Jadi dunia ini akan didamaikan. Dan dia akan menciptakan perdamaian itu. Bahkan dia akan menipu banyak orang, saudara. Dan dia akan meyakinkan khususnya nanti bangsa Yahudi. Ya, jadi mata kita akan terarah ke sana, bangsa Israel. Bahkan dia akan meyakinkan juga bangsa-bangsa yang berperang dengan bangsa Israel dan para sekutunya. Yang saat ini kita tahu bangsa Israel sedang diserang, ya, sedang terjadi peperangan, saudara. Dan dia akan menandatangani perjanjian damai. Ini pekerjaan Antikris. Bahkan dia akan membuka jalan untuk pembangunan Bait Allah yang terakhir. Bait Allah, saudara, akan dibangun. Ya, Bait Allah yang terakhir yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Ya. Dan kalau Bait Allah itu dibangun, Bait Allah itu berada di posisi itu, letaknya itu di samping persis, bahkan dibilang Bait Allah yang runtuh itu dia ada di bawah Masjid Al-Aqsa.
ya, masjid, salah satu masjid terbesar dari umat Islam, dan saudara itu berada di Yerusalem, ya. Dan bayangkan kalau akan dibangun bait Allah di sana, saudara, akan terjadi perang, ya. Dan pencapaiannya akan menjadi sangat spektakuler, sangat begitu luas. Ini pencapaian Antikris. Kita akan lihat di Daniel 9 ayat 27 yang pertama. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa ini di bawah pemerintahan Antikris nanti. Dia akan memerintah di dalam 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, pertengahan berarti 3,5 tahun. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, saudara yang kekasih, jadi ada waktu 7 tahun, di mana dibagi 2, 3,5 tahun masa tribulasi, dan 3,5 tahun terakhir masa tribulasi besar, atau kesusahan dan kesusahan besar. Dan di masa kesusahan 3,5 tahun pertama ini, saudara, Antikris akan mempersiapkan segala sesuatu. Dia belum akan menampakkan diri secara sah nanti di 3,5 tahun terakhir. Nah, di dalam 7 tahun ini, saudara, Anda bisa belajar nanti ya, sudah ada khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Ya, ada 7 seri saya dengan Pastor Doni ada di YouTube, dan itu sudah berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saudara. Ya, itu ada di YouTube, Anda bisa lihat 7 seri. Tapi ini saya cuma mau kasih informasi sedikit aja. Untuk details Anda bisa lihat sendiri. Jadi dalam 7 tahun ini dibagi 2, 3,5, masa sengsara dan kesengsara besar. Nah, masa sengsara ini adalah masa persiapan. Ya, persiapan ngelobi, ya, dan mulai memperkenalkan. Seperti ini kita lihat kan, dunia ini akan didamaikan, saudara yang kekasih. Ya, perang akan dicoba mau diberhentikan. Ya, ini semua menuju ke sana, dan ini 3,5 tahun pertama, saudara. Dan 3,5 tahun pertama terjadi setelah terjadi persiapan itu, gereja Tuhan itu akan pergi. Gereja Tuhan akan mengalami namanya rapture, pengangkatan gereja. Barulah Antikris akan menyatakan dirinya sesungguhnya, seutuhnya, ya, di 3,5 tahun terakhir. Dan gereja Tuhan, kita orang percaya, tidak akan mengalami hal itu. Jadi ini yang kitab Daniel menubuatkan itu, ya, dengan bahasa yang tadi kita baca. Mungkin kalau kita secara orang awam kita baca begitu aja, kita nggak ngerti ini artinya apa. Tapi saya membukakan pengertian daripada Daniel 9 ayat 27 ini, ya. Dan tentunya 3,5 tahun ini dia akan menampakkan diri seperti Mesias, ya, orang yang baik, benar, pribadi yang baik, pribadi yang mendamaikan dunia, coba mendamaikan dunia, dan pribadi yang tentunya dieluk-elukan, saudara yang kekasih, sebagai pribadi yang hebat, luar biasa, ya. Tetapi nanti di 3,5 tahun terakhir itu baru dia akan menyatakan dirinya dan akan ketahuan siapa dia. Tapi kita tidak akan mengalaminya. Gereja Tuhan sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di perjamuan pernikahan anak domba Allah. Ada, amin. Haleluya. Ya. Dan kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 3, saudara yang kekasih. Dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, ini saudara yang kekasih. Jadi pada waktu terjadi pendamaian itu, ya, si Antikris ini sendiri, saudara yang kekasih, yang akan membunuh juga. Jadi dia serigala yang berbulu domba, ya, kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya dia adalah iblis. Yang dikatakan firman Allah berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, jadi tidak ada sedikit pun perbuatan baik dari dia. Oke. Dan pekerjaan yang berikutnya daripada iblis ini, ya, dia akan, ya, memperingati. Dia akan memperingati orang-orang,
Ya, dia akan memperingati manusia di dunia. Jadi dia akan bertindak seperti seolah-olah seperti Mesaya. Ya, dia akan memperingati seolah-olah supaya manusia ini berbalik kepada kehidupan yang baik, yang benar. Ya, kembali kepada firman, kepada kebenaran, tapi sungguhnya ini palsu. Ya. Nah, ini perbuatan dia. Kita lihat di Daniel 8 ayat 25. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Dan makanya orang banyak percaya, saudara. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Jadi dalam hati nggak kelihatan. Dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Siapa itu? Yesus. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Ya, pekerjaan dia pasti dihancurkan, saudara. Ya, Yesus nanti setelah 3,5 tahun, dia yang tadi saya katakan masa tribulasi, di mana dia akan lobbying dan segala macam di sana ya. Dia akan mempersiapkan jalan dan gereja Tuhan diangkat. Dan 3,5 tahun sudah itu akan terjadi masa tribulasi besar, di mana dia akan menampakkan diri dan melakukan kejahatannya. Dan akhirnya, saudara yang kekasih, di akhir penghujung 3,5 tahun terakhir, yaitu masa 7 tahun berakhir, Tuhan akan datang. Tuhan akan datang bersama kita orang-orang percaya yang telah pergi pengangkatan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nomor 2, pekerjaan iblis adalah dia akan menunjukkan ya, atau pekerjaannya dia adalah dosa karena dia adalah manusia berdosa. Antikristus adalah perwujudan dari dosa. Dari dosa besar atau dosa sempurna yang dilakukan oleh iblis. Dan pemberontakan yang paling jahat yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan dalam sejarah. Saudara, untuk itu kita jangan tertipu oleh perkataan iblis. Makanya gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini sebelum pengangkatan, Anda jangan tertipu dengan perkataan-perkataan dunia. Karena dunia akan mencoba membujuk merayu Anda dengan perkataan-perkataan dunia. Sehingga Anda akan mengikutinya. Tanpa Anda sadar, saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang coba masuk, tapi Anda sudah menolak itu. Contoh, ya, firman Tuhan berkata untuk berdoa senantiasa, ya, disuruh kita supaya tetaplah berdoa. Tetapi kita kadang berdoa, kadang enggak. Saudara, ini tuntunan, ya, tuntunan iblis supaya membawa kita, saudara, supaya menjauh dari Allah. Ya, seperti tadi kan si iblis kita baca, dia dalam hatinya. Ya, jadi dalam hatinya, saudara. Nah, kita ini juga di dalam hati kita, ya, suatu yang tersembunyi, ya, itu pekerjaan iblis. Jadi kelihatannya kita masih beribadah, tetapi sungguhnya kita memungkiri kekuatan ibadah itu, kata firman Allah. Nah, di dalam hatinya sebenarnya kita udah jauh dari Tuhan, tapi kelihatannya kayak kita dekat. Nah, iblis seperti itu juga, kelihatannya baik, tapi dalam hatinya jahat sekali. Ya, jadi cara-cara iblis melakukan ini, saudara, cara-cara dia berbuat kejahatan ini, dia mau manusia meniru dia. Hati-hati. Itulah sebabnya, kalau Anda kelihatannya beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Kelihatannya Anda datang ke gereja, sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman. Sungguh-sungguh fokus kepada kebenaran firman. Ya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh, saudara, jangan main-main. Jangan sambil lakukan apa, ini, itu, sambil dengar firman Tuhan. Saudara, itu maunya iblis. Anda disibukkan, hati-hati. Banyak orang mengendarai mobil sambil dengar, sambil ini, tidak memperhatikan dengan baik, saudara. Hati-hati, dia belokkan Anda bisa tabrakan loh. Hati-hati. Hati-hati. Karena ini pekerjaan iblis. Hati-hati. Makanya datang fokus dengarkan kebenaran firman Allah. Ada amin. Haleluya. Kalau Anda tidak mau fokus, tidak mau dengar baik-baik, terus ngapain datang? Betul? Harus, saudara. Jadi jangan kelihatan beribadah, tapi sungguhnya Anda memungkiri kekuatan ibadah itu. Oke, kita lihat. Jangan kita tertipu dari perkataannya. Ya, sebelum ada pemberontakan sesungguhnya, pemberontakan besar terhadap Allah, manusia durhaka atau dosa itu dinyatakan, yaitu manusia yang akan membawa kebinasaan, yaitu iblis. Ya. Kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga.
Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, jadi kita jangan mau disesatkan, karena sebelum ada pemberontakan besar terhadap Allah, tadi saya katakan ya, dan manusia durhaka ini atau si iblis ini, sebelum dia akan menyatakan dirinya dan membawa kebinasaan, itu yang tadi saya katakan lobbying dia, itu ya, lobbyingnya dia. Nah, kita juga akan dilobi secara spirit, ya, ya, dia akan melobi kita, entertain kita untuk jangan lakukan firman Tuhan ini, ya, sebelum dia akan menyatakan dirinya, saudara, ya, dan orang-orang yang akan ikut, saudara, ya, karena di ayat terakhir ini dikatakan oleh firman Allah, banyak orang yang akan murtad. Banyak akan murtad. Murtad di sini artinya meninggalkan Kristus, tidak percaya lagi kepada Kristus. Karena orang ini berbuat dosa terus, berbuat dosa terus. Namanya berbuat dosa terus. Ada firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita terus berbuat jahat, terus berbuat jahat. Lama-lama kita jadi jahat. Lama-lama kita nggak suka yang baik. Lama-lama kita nggak suka sama Kristus. Kalau terus seperti ini, hati-hati, saudara. Ini lobbying yang dilakukan, ya. Ya, sama iblis ini jahat sekali. Hati-hati, jaga hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hatimu dan perbuatanmu harus benar. Minta pimpinan Tuhan untuk semua itu. Ada amin? Haleluya. Kita lihat, saudara, itu tentang iblis sebagai manusia berdosa, ya. Jadi dia adalah manusia berdosa, 100% dosa yang dia lakukan sempurna, karena dia sudah dikuasai oleh iblis secara sempurna. Dan pekerjaan yang berikutnya adalah dia adalah si jahat, sangat jahat. Ya, berikutnya adalah si jahat, pekerjaan jahat. Pada waktu itu akan dinyatakan si pendurhaka ini akan dinyatakan yang akan dibinasakan Tuhan anyway dengan nafas Allah. Dan Tuhan akan memusnahkan dia dengan terang Allah pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 8. Apa yang akan dilakukan? Yaitu pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Waktu dia menyatakan dirinya. Tetapi setelah dia menyatakan dirinya tadi di 3,5 tahun terakhir, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, pasti akan dimusnahkan, saudara. Tetapi di 3,5 tahun terakhir, dia akan melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi. Ya, sangat jahat. Setelah dia ngelobi di 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun terakhir, dia akan membunuh orang-orang ini. Karena dia datang untuk mencuri, membunuh. Ya, dan tentunya saudara, habis dia bunuh, dia binasakan. Kalau udah dibunuh oleh tangannya, dia binasakan, saudara. Hati-hati. Tetapi saya berdoa supaya tidak akan terjadi murtad kepada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau terjadi murtad, saudara, tidak akan terjadi pengangkatan gereja. Orang yang murtad tentunya tidak diangkat. Orang yang murtad hanya berpindah tempat dari 3,5 tahun masa penganiayaan ini atau masa kesengsaraan, pindah kesengsaraan yang hebat. Yang lebih hebat lagi. Ya, tribulasi besar. Hati-hati itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kita buka ayat berikutnya, Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, kita lihat di sini, saudara yang kekasih, ya. Bagaimana dia akan berbuat jahat. Dia akan berdiri, ya. Dia akan berdiri, saudara, di bait Allah. Jadi bait Allah itu akan dibangun. Ya, akan dibangun dan dia akan keluar dari bait Allah. Ya, jadi pribadi ini dia mengerti tentang kebenaran firman. Dia mengerti karena dia akan berdiri di bait Allah. Jadi orang ini seolah-olah adalah pribadi yang mengenal Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ya. Tapi itu palsu. Sekali lagi Mesias palsu. Ya. Nah, sudah kasih dikatakan bahwa dia ini
akan berdiri di sana. Jadi dia akan menjadi, dia sebagai seorang pribadi yang tadi saya katakan, dia bisa solve perekonomian yang lagi hancur, ya. Jadi ekonom yang tulen, ekonom sejati yang bisa mensolve situasi dan keadaan di dunia ini pada waktu terjadi anjloknya ekonomi. Sementara dia juga seorang yang religius kelihatannya, ya. Jadi sempurna lah saudara, seolah-olah sempurna. Jadi seperti Yesus itu adalah sempurna, amin. Jadi dia seolah-olah seperti itu, seolah-olah. Dia akan menunjukkan dirinya juga, saudara, di 3,5 tahun terakhir itu sebagai diktator yang haus darah dan yang akan membuat dunia ini dipenuhi oleh kematian. Nah ini saudara, kalau Anda pernah belajar tentang Adolf Hitler, saudara, ya, dan kita juga pernah mendengar, dulu saya masih kecil, saya sudah tahu tentang Saddam Hussein, bahkan ada yang namanya juga Joseph Stalin, ya. Mereka itu, saudara, dibandingkan sama ini, itu tidak ada artinya sama antikris ini. Ya, kita lihat bagaimana Adolf Hitler, dia membunuh pengikut Kristus, ya, pengikut Tuhan, dia membunuh orang Yahudi, ya, dan itu sangat kejam sekali, ya. Dia melakukan hal yang mengerikan. Dan Adolf Hitler ini dia coba, saudara, juga menguasai dunia pada tahun 30-an, ya. Jerman berada dalam kesulitan keuangan pada saat itu, saudara. Inflasi sangat buruk, ya, sehingga ribuan orang kelaparan pada waktu Hitler berkuasa. Kaum komunis itu memicu kerusuhan di jalanan, ya. Kita lihat mirip-mirip, ya, mirip-mirip dan dengan saat ini, dan terjadi kekacauan secara umum. Kemudian Adolf Hitler muncul di tempat kejadian. Dia sebuah suara, dia menyampaikan suaranya, otoritasnya di tengah-tengah kekacauan yang ada. Dia berbicara menjanjikan kejayaan, kemakmuran, ya, yang akan datang, yang akan dipimpin oleh dia. Tetapi hal itu tidak terjadi, saudara, ya, karena bukan dia antikrisnya. Amin. Antikris ini yang akan datang ini, karena fokusnya adalah peperangan di Timur Tengah, ya. Ini peperangan di Timur Tengah saat ini. Jadi di situ akan muncul, saudara kekasih. Nah, Hitler ini, dia, kalau bahasa Indonesianya, saudara, dia hanya sebagai versi pucatnya antikris, ngerti? Jadi gambaran aja, tapi bukan antikris, ya, bukan antikris, udah meninggal dia, ya. Tetapi perbuatan-perbuatannya mirip, saudara. Di saat lagi, ya, inflasi sangat buruk. Sekarang dunia sedang mengalami inflasi, betul, saudara. Ini semua menuju kepada hari-hari terakhir di mana persiapan antikris. Nah, perbuatan antikris ini yang berikutnya adalah dia menyerupai Tritunggal, ya. Dia menyerupai Tritunggal. Antikristus ini dia tidak bertindak sendirian, harus ingat. Akan ada nabi palsu yang bekerja bersama dia, ya. Jadi dia menyerupai Trinity tadi, Tritunggal. Kita coba buka di Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang, nah, perhatikan, maka tertangkaplah binatang itu. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, ada nabi palsu. Binatang ini berbicara tentang si antikris. Ya, jadi binatang antikris, ada nabi palsu 2, nanti kita lihat yang ketiganya, ya. Jadi Tritunggal. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depannya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, ya. Jadi ini kedua binatang, ya, kedua oknum ini, binatang dan nabi palsu. Nah, nabi palsu ini yang akan menyatakan tanda-tanda heran. Kalau kita baca di Matius, mereka akan mengusir setan, menyembuhkan orang, ya. Mereka akan bernubuat palsu. Nah, itu bicara tentang nabi palsu, saudara. Jadi, nabi palsu ini akan mendampingi antikris. Jadi akan melakukan hal-hal yang spektakuler, ya. Dan dua ini, saudara. Nah, kita akan melihat yang lebih jelas lagi
Kita akan melihat trinitas daripada setan, ya, di mana iblis menyamar sebagai Allah, antikristus menyamar sebagai anak dan disembah oleh orang-orang di seluruh dunia. Coba kita buka di Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, ya, jadi ada kepala-kepala yang lebih dari satu, seperti kena luka. Nah, ini berbicara dia ada kepala-kepala, jadi lebih dari satu, ya, Trinity ini, yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, ya, ini perbuatan-perbuatan palsu. Lalu mengikuti binatang itu, jadi dia akan menunjukkan kehebatannya. Terus ayat 4, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Naga, binatang, ya, yaitu dan nabi palsu, saudara. Jadi ini Trinity. Jadi dia menyerupai seperti Bapa. Kita nggak ngelihat Bapa, kita nggak ngelihat Roh Kudus, tapi yang kita lihat adalah Yesus. Nah, kita akan nampak ini, ya, antikris ini yang dikuasai pribadi seorang. Tapi di balik semua itu adalah naga itu yang memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Saudara perhatikan ini, naga dan binatang. Betul? Itu Anda nggak akan lihat naga dan binatang menyembah naga itu terus nggak. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya. Nah, Anda bisa lihat di situ gambarannya ada nabi palsu, ada naga, ada binatang, ya. Nah, ini menyerupai Trinity. Coba kita buka lagi di Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi semua orang dikatakan, coba, ya. Jadi, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah dia. Ya, bayangkan, ngeri nggak? Ya, orang-orang yang seperti apa? Yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi saudara, jangan Anda salah pengertian, waduh Tuhan udah tulis nih nama-nama yang akan menyembah setan atau iblis. Kalau dari seperti ini kita baca, ya, kalau kita baca dengan tidak berpengertian, kita akan berpikir, waduh Tuhan jahat, orang-orang itu sudah ditentukan. Tidak, saudara. Tetapi ini lebih kepada nubuatan, karena Tuhan sudah mengetahui siapa-siapa yang tidak akan mengikuti Kristus sampai pada akhirnya. Ya, siapa-siapa yang tidak percaya kepada Kristus, siapa-siapa akan murtad, dia udah tahu. Jadi nama-nama orang itu sudah tertulis sebelum dunia dijadikan. Ya, itu udah tertulis nama-nama siapa yang akan binasa oleh iblis ini. Ya, yang akan menyembah iblis ini. Kalau dia menyembah iblis, ya dia nggak menyembah Tuhan, saudara. Jadi Tuhan Maha tahu. Amin. Ya, makanya Tuhan memberitahu, ya, kepada kita. Untuk itu, saudara yang kekasih, kalau dengar kayak gini ngeri, ya. Aduh, udah tahu hari ini orang itu masih kelihatan baik, nggak tahu jadi jahat, saudara. Ya, tapi saya percaya ciri-ciri orang yang ada di dalam Tuhan, orang itu suka akan kebenaran firman Tuhan. Orang itu mau bertumbuh di dalam kebenaran. Orang itu cinta Tuhan. Dan orang itu, saudara, akan berbeda hidupnya kemarin dan hari ini. Dia akan naik. Firman Tuhan katakan bukan turun. Ciri-ciri orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan murtad. Ada amin? Ya, saya percaya itu. Karena Tuhan bilang dia akan naik, bukan turun. Ya, tapi kalau naik turun, saudara yang kekasih, mari. Ya, ini firman Tuhan dia udah tahu, ya. Tadi katakan dia udah tahu siapa orang-orang yang tercatat dan tertulis. Ngeri, ya? Ngeri nggak? Ngeri. Seperti itu. Saudara yang kekasih, sekali lagi bukan Tuhan yang memilih orang-orang itu, tapi kita sendiri yang memutuskan. Ya. Tapi saya percaya jemaat di sini, ya, saya berdoa. Ya, bukan saya percaya, tapi saya berdoa supaya kita semua termasuk dalam bilangan yang tidak akan murtad, bilangan yang akan setia sampai akhir. Haleluya. Ya, jadi nabi palsu ini dia akan menyamar sebagai Roh Kudus, ya, sebagai Roh Kudus. Dia akan menyamar, itu ada Trinity tadi. Nanti kita akan bahas, saudara, di sel-sel grup lebih jauh lagi karena waktu saya nggak bisa terlalu lama di sini, ya. Jadi
yang ingin belajar tentang antikris ini, kita boleh belajar nanti di sel-sel grup. Yang berikutnya, perbuatan si antikris atau pekerjaan antikris adalah dia akan mengembangkan ekonomi satu dunia. Jadi akan dibawa dia, saudara. Perekonomian ini dia yang akan menjadi leadernya. Dia akan memanfaatkan, saudara, ya, sistem ekonomi dunia ini. Dia akan memiliki kendali atas kemampuan dunia untuk membeli dan menjual. Karena ekonomi itu beli dan jual, saudara. Ya, beli dan jual itu ekonomi. Kalau kita bicara tentang ekonomi itu apa? Beli dan jual. Ada pembelinya, ada penjualnya. Kita lihat di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ini ayat yang terakhir. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara yang kekasih, antikris ini tadi saya katakan dia akan memanfaatkan sistem ekonomi dunia. Dia akan memiliki kendali dan kemampuan untuk dunia ini. Ya, tadi kita udah baca ayat-ayatnya. Dan saudara, mungkin zaman dulu saya kalau selalu ngukur dengan saya ada di Amerika ini sekian tahun, dan saya selalu lihat ini back then waktu saya ada di Indonesia 20 tahun lebih yang lalu. Waduh, itu mau email aja masih jarang-jarang, saudara. Ya. 23 tahun yang lalu. Ya, waktu saya ada di Indonesia, saya tinggal di Indonesia. Saudara, itu email aja jarang sekali dipergunakan, masih susah. Ya. Masih susah pakai email, saudara. Dan handphone yang dulu yang paling lagi bagus-bagusnya zaman 23 tahun itu Nokia. Sekarang ini, saudara, waduh, kita lihat teknologi modern. Ya, teknologi modern ini, saudara, ini akan dipakai untuk mengontrol dunia oleh antikris. Betul? Kita lihat, saudara yang kekasih. Sekarang kalau dulu di Amerika aja saya mau telepon Indonesia masih beli kartu telepon. Ya, si beli kartu telepon, terus lihat menitnya berapa, telepon Indonesia, saudara. Ya, sekarang tinggal mencet-chat, semua kelihatan di Zoom. Lambaikan tangan, coba semua lambaikan tangan. Saya ngelihat semua Anda loh. Ya, saudara, jadi semua kelihatan, semua ini nampak. Saya aja bisa nampak dengan jelas. Ya, apalagi nanti pemerintahan antikris. Ya, waduh. Sebelum komputer dulu, saudara, menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, kayaknya sulit membayangkan nubuatan ini. Gimana caranya dia mau menguasai dunia? Gimana caranya dia mau kuasai perekonomian dunia? Betul nggak? Ya, tetapi pada generasi ini kita melihat perkembangan semua bagian dalam sistem elektronik. Ya, coba kita lihat. Ya, kita lihat, saudara, bagaimana ekonomi bisa dikendalikan, sistemnya bisa dikendalikan. Betul? Ya, bisa dikendalikan, saudara. Coba, saudara, mau kirim uang saat ini, langsung pakai elektronik, langsung nyampe, langsung masuk. Ya, coba zaman dulu mana bisa kayak gitu. Sekarang saya Bu Lydia adalah bendahara gereja ICC, ya, ICC gereja online, ICC Jakarta, ya. Jadi Bu Lydia transfer ke sini, Bu Lydia ini, Bu Lydia saya perintahkan, Bu Lydia ini, Bu Lydia kasih ini, sumbang itu, ini itu, langsung detik itu juga langsung. Siap, pastor? Langsung kirim, nih buktinya, pastor. Udah dikirim sumbangan ini. Udah ini, pastor. Udah ini. Detik itu langsung masuk. Pastor langsung tahu. Pastor ada di Amerika. Bu Lydia ada di Jakarta. Ya, yang satu pagi, satu malam, detik jam 10 malam pun dia transfer. Bu, pastor siap. Zaman dulu, saya juga orang bank, saudara. Ya, sebelum jadi hamba Tuhan, saya banker. Ya, jadi saya orang bank. Dan jadi dipanggil hamba Tuhan. Dulu, kalau orang mau transfer, datang dulu. Antri dulu di kasir, di teller, betul? Ya, mau transfer uang, ya, antri dulu. Terus lo tunggu antrian keberapa, dipanggil transfer, dan gak langsung masuk.
Sekarang udah gampang banget, tinggal nyampe. Sudah lihat? Gampang sekali dikontrol. Apalagi pakai satelit, dapat menghubungkan seluruh dunia secara instan. Menerima data dalam jumlah yang luar biasa besar secara bersamaan. Ada ya, semuanya itu ya. Elektronik juga semua pakai satelit ya, saudara kekasih. Jadi itu tuh, waduh, ini luar biasa banget. Jadi teknologi modern telah memungkinkan Antikris melakukan apa yang dinubuatkan Alkitab. Dia akan mengendalikan secara individu. Coba kalau udah ada sistem, saudara, ya di komputer, set, nggak boleh membeli. Kalau dia nggak tunjukkan tanda 66. Langsung pada waktu mau beli di komputer, mau bayar, langsung tanda dulu. Tinggal. Kalau ini kan sekarang ini pakai apa? Pakai kartu ATM, pakai kartu kredit, ya semuanya. Mau beli, mau apa, udah langsung. Nih bayar, kasih itu. Bahkan sekarang tidak gesek lagi, tinggal nempel, tinggal langsung. Ya, langsung keambil datanya. Cuma nempel tik, langsung keambil datanya. Oh, yang punya adalah Tiara Sumarno. Langsung, ya, keambil uangnya. Kalau nggak ada uang di kartunya Tiara, ya nggak bisa bayar. Dulu nggak kayak gitu, 20 tahun yang lalu, betul? Ya, saya aja di Jakarta, saudara. Ya, saya mau makan. Saya mau beli makan, saya mau bayar pakai rupiah, katanya, oh nggak bisa. Kok nggak bisa? Iya. Harus pakai apa itu namanya, sudah lupa. Ya, harus pakai apa itu di Jakarta gitu ya, di Indonesia namanya apa. Jadi saya punya kartu itu, saudara, karena saya jadi nggak makan gara-gara nggak bisa bayar pakai cash. Terus saya bilang, kalau turis gimana dong, nggak punya kartu gituan mau bikin, mau pakai ID, kita nggak punya KTP, terus gimana? Aduh, itu bukan urusan saya, Bu. Ya susah juga kalau dia bilang bukan urusan dia. Ya, jadi saudara, bayangkan itu dikontrol semua. Bayangkan saya bisa nggak makan gara-gara nggak ada kartu itu. Nah sekarang itu, dan pada waktu itu akan terjadi jual beli itu harus pakai tanda itu. Ada amin? Dan itu akan dipermudah. Kartu bisa ditipu, bisa dibohong, bisa dipalsukan. Benar? Ya. Tetapi kalau dia implan sekecil chipnya itu di dalam tubuh Anda dengan gampang kan? Implan sudah terjadi di binatang-binatang juga saat ini sudah banyak di implan. Nah sekarang dia pakai tanda itu tinggal tag, ya. Waduh, Tiara Sumarno duitnya segini. Langsung Tiara Sumarno, langsung kebaca datanya. Kalau uang aja dia bisa baca, waktu dia udah masuk implan di sini dia gini, seluruh tubuhmu, penyakitmu dia bisa baca tuh, penyakit ini aja nih orang. Jadi itu juga dengan memudahkan para dokter untuk memeriksa pasiennya. Benar? Kali ini cek darah dulu. Cek darah dulu. Ya, kalau di rumah sakit cek darah langsung jadi ya, saat itu juga langsung. Saya pernah waktu itu di emergency room, udah semua langsung kebaca itu data. Bahkan saya bawa orang, langsung hari itu ketahuan orangnya kanker. Langsung ketahuan. Pemeriksaan itu berapa jam saya tunggu langsung ketahuan. Saudara, orang ini kanker. Nah, kalau misalnya masih itu, kalau cuman pergi ke laboratorium, tunggu 2 hari, tunggu 3 hari, tunggu ini. Waduh, orang udah keburu mati baru hasilnya keluar. Benar? Nah, tapi ini seolah-olah perbuatan baik. Ya, pada waktu cak, di-scan, keluar data-data dia, penyakitnya apa, gula darahnya berapa, tekanan darah berapa, ini berapa, ya, kolesterolnya berapa, dan semuanya ketahuan. Orang ada gangguan di sini gini-gini, langsung bisa langsung menangani dengan cepat. Betul? Oh, gini. Waduh, dia nggak bisa dioperasi karena ininya gulanya tinggi, ininya gini. Langsung sepersekian, lebih waktunya efisien, ya, lebih singkat lagi, langsung dia tahu di data semuanya. Nah, kelihatannya baik, tapi sedang mengontrol, menguasai individu. Benar? Menguasai dunia, saudara. Pasti terjadi, of course, pasti terjadi. Saudara yang kekasih, karena waktu, saudara, saya harus mengakhiri, dan kita akan belajar nanti ya. Kita akan belajar nanti di sel-sel grup. Untuk itu yang belum pernah ikut sel grup, silakan datang ya. Yang sudah ikut, rajin-rajin ikut, biar tetap bertumbuh dalam kebenaran, sehingga nggak dibohongin, nggak ditipu sama iblis ya. Karena pengajaran-pengajaran palsu juga sudah sejak dari dulu bahkan ada, tetapi nanti puncaknya nanti akan maksimal di hari-hari terakhir ini. Hati-hati saudara, ya, hati-hati dengan semua pengajaran yang ada. Kita minta terus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kesimpulan dari khotbah ini adalah jangan kita mencari antikristus, tapi kita carilah Yesus Kristus. Ya, saudara, nggak usah bingung siapa sih antikris. Dulu bilang, oh si Paus antikris katanya.
Ada lagi yang bilang, oh antikris itu si Barack Obama, si antikris itu Donald Trump, si antikris ini si ini, si antikris itu si ini. Semua orang Kristen yang populer dibilang antikristus. Ya, antikristus si A, si B, si C, si A. Udah, nggak usah bingung sama antikristus. Kalau ada pengangkatan juga nggak akan lihat dia. Ada amin? Ya, tapi kalau mau cari-cari, mau ngikut dia, mau lihat dia, bilang aja, aku nggak mau pengangkatan, aku mau masuk di masa tribulasi besar. Ya, nanti Anda lihat ya. Ya, tapi nanti saya akan lihat dia. Tetapi setelah masa kesusahan besar, saya akan datang bersama-sama dengan Tuhan, melihat Tuhan menghancurkan dia. Ada amin? Haleluya. Ya, untuk itu kita harus cari Kristus. Ya, kita harus cari Kristus sungguh-sungguh, saudara. Jangan buang waktu kita. Masih ada waktu, saudara. Ya, masih ada waktu untuk orang Kristen. Mari kita datang kepada Kristus. Sungguh-sungguh kita harus genapi rencana Tuhan, sehingga ada banyak orang yang tidak akan masuk di masa kesusahan besar. Ya, kita akan berhentikan mereka hari-hari ini untuk menceritakan keselamatan kepada dunia, bahwa Yesus akan datang kembali dan antikris akan take over the world. Kita akan cerita kepada dunia dan bawa keluarga kita sebanyak mungkin, bawa teman-teman kita, bawa orang-orang yang kita ketemu. Ya saudara, pesta perjamuan kawin sedang menunggu kita sebentar lagi. Di dunia terjadi penguasaan antikristus, kejahatan, tapi di sana terjadi pesta perjamuan kawin anak domba. Ya, dan kita calon-calon pengantin Allah. Mari, saudara kekasih, waktunya sangat singkat sekali. Kita harus berbaju kekudusan, berdandan kebenaran tentunya. Amin. Ya, saudara, karena waktunya akan tiba, mempelai akan pergi berjumpa dengan Kristus, mempelai pria kita. Ya, di dalam rapture nanti pengangkatan gereja. Dan untuk itu waktu yang singkat ini, mari juga kita melakukan tugas kita sebagai gereja Tuhan yang sudah diselamatkan untuk menjangkau dunia yang belum diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.